Assalamualaikum ya, selamat siang. Nah, kali ini kita akan membahas materi bunga di matematika keuangan. Bersama saya Riza Andrian Ibrahim. Oke, kita langsung saja ke materinya agar gak buang-buang kuota ya. Nah, bunga, apa itu bunga? Bunga itu adalah imbal hasil. Maksudnya, kalau kita investasi, hasil dari investasi tersebut disebut dengan imbal hasil gitu ya atau bunga. Nah, kemudian di sini juga dituliskan definisi atau pengertian ya dari bunga menurut Carrison di dalam bukunya. Di mana dia mengatakan bahwa bunga adalah kompensasi yang dibayarkan peminjam modal kepada pemberi pinjaman modal gitu ya. Nah, jadi dalam matematika keuangan itu setiap pinjaman itu biasanya selalu dibarengi gitu ya atau selalu diberikan syarat berupa kompensasi ya berupa bunga gitu. Nah, bisa aja tidak ada bunganya namun jarang terjadi gitu ya. Nah, ibaratnya beginilah kalau misalkan kita ngekos. Nah, kita kan meminjam ya atau menyewa gitu, menyewa kosannya. Nah, masa kita gak bayar uang sewa gitu ya atas atas kosan yang kita sewa gitu. Nah, sama dengan uang gitu. Apabila kita meminjam uang, masa kita nggak membayarkan uang sewa uang yang kita pinjam. Jadi kita harus membayar juga uang sewa dari uang yang kita pinjam gitu berupa bunga seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tambahan informasi ya di apa namanya dituliskan bahwa pemberi pinjaman ini harus diberi kompensasi karena telah kehilangan modalnya untuk sementara. Nah, jadi bisa aja gitu pemberi pinjaman itu akan menggunakan uangnya untuk keperluannya ya, bisa untuk umroh atau apa gitu ya. Nah, namun karena dipinjam oleh seseorang, maka uangnya pun jadi hilang sementara. Bahkan bisa aja hilang selamanya gitu ya kalau si yang minjamnya kabur gitu, gak tahu kemana. Nah, makanya agar si peminjam uang ini mau meminjamkan uangnya, maka baiknya gitu ya diberikan bunga. Sama gitu ya kalau kita mau nyewa agar si yang menyewa kosan gitu ya agar si ibu apa namanya agar ibu kosnya mau menyewakannya ke kita, kita pun harus menjanjikan akan membayarnya gitu ya. Kalau kita nggak menjanjikan akan membayarnya nanti gimana ya? Nah, seperti itu ya kira-kira. Kemudian akan dibahas selanjutnya jenis-jenis bunga. Secara umum ada dua ya, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, kali ini kita akan membahas bunga sederhana terlebih dahulu. Nah, bunga sederhana ini adalah bunga yang besarnya tetap selama jangka waktu peminjaman gitu ya. Jadi kalau misalkan kita meminjam kalau misalkan kita memiliki apa namanya kewajiban membayar bunga sebesar 2.000 di tahun ke-1, maka tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun jatuh tempo pun itu besarnya 2.000, nggak naik, nggak turun gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu gambaran mengenai bunga sederhana. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung bunga tersebut ya, besarnya tersebut? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan mengalihkan modal awal atau pinjaman awal ya dengan tingkat bunga yang ditetapkan. Nah, misalkan ada seseorang meminjam uang 1.000 gitu ya dengan tingkat bunganya 5%. Nah, maka besar bunga per periodenya itu adalah 1.000 dikali dengan eh tingkat bunganya yaitu 5%. 1.000 dikali 5% berapa? 50 ya. Nah, jadi besar bunga tiap periodenya itu 50. Tahun kedua 50, tahun ke-1 50, tahun ketiga juga sama, sampai tahun jatuh tempo 50. Nah, di sini ada tambahan info lebih lanjut ya. Periode ini bisa dalam satuan waktu, dalam satuan tahunan gitu ya, satuan semester, satuan bulanan, dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana
secara matematis jika besar bunga tersebut digambarkan gitu ya. Nah, di sini akan dijelaskan, dimisalkan bahwa A0 itu adalah eh, modal awal yang diinvestasikan ya atau dipinjamkan. Kemudian AT itu adalah modal pada tahun ke T, di mana T-nya 1, 2, 3 sampai jatuh tempo ya. Nah, kemudian misalkan ini tuh adalah eh, memiliki periode tahunan ya, bukan bulanan, bukan semesteran ya, tapi ini misalkan tahunan gitu. Nah, kemudian tingkat bunganya itu adalah I kecil, dan besar bunga tahun ke T-nya itu dinyatakan dengan IT, I-nya besar ya. Nah, kalau I kecil itu dalam bentuk persen ya, persentase. Kalau I besar itu dalam bentuk satuan mata uang, bisa dolar, bisa rupiah gitu ya. Nah, besar bunga tahun ke-1 itu adalah modal awalnya dikalikan dengan tingkat bunganya. Modal awal itu A0, tingkat bunganya itu I, sehingga besar bunga tahun ke-1 atau I1 sama dengan A0 kali I. Karena ini bunga sederhana, maka bunga tahun kedua pun sama, yaitu I2 dikali A0 kali I. Sampai tahun ke T bunganya adalah sebesar A0 kali I. Nah, sehingga secara umum dapat kita simpulkan bahwa besar bunga tahun ke T itu sama dengan IT sama dengan A0 dikali I, seperti itu. Sebagaimana dituliskan oleh saya pada persamaan 1.1. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan menghitung besar modal tahun ke T. Nah, atau AT. Tadi kita menghitung IT, sekarang kita akan menghitung AT. Nah, besar modal tahun ke-1 itu adalah besar modal awal ditambahkan dengan bunga tahun ke-1. Nah, besar modal awal itu A0, besar bunga tahun ke-1 itu adalah I1, sehingga A1 sama dengan A0 tambah I1. I1 itu sama dengan A0 dikali I, sehingga kita dapat merubahnya menjadi A0 tambah A0 dikali I. Aduh, maaf ya, ada tukang bacang. Nah, kemudian kita memakai sifat distributif, diperoleh bahwa A0 dikali dalam kurung 1 plus I. Jadi A1 itu sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 plus I. Nah, kemudian besar modal tahun kedua itu sama dengan besar modal tahun ke-1 ya, tahun sebelumnya, ditambah dengan besar bunga tahun kedua. Nah, jika dituliskan A2 sama dengan A1 tambah I2 ya. Itu kebayang ya. Nah, kemudian A1 kita rubah sebagaimana yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 tambah I. Nah, I2 pun sama kita rubah menjadi A0 dikali I. Nah, sehingga diperoleh A0 dikali 1 plus I dalam kurung ya, ditambah A0 dikali I. Nah, kemudian kita memakai sifat distributif sehingga diperoleh A0 dikali dalam kurung 1 plus I gitu ya. Kita sederhanakan sehingga diperoleh A0 dikali dalam kurung 1 plus 2I. Jadi A2 sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 plus 2I. Nah, ini pun sama ya sampai tahun ke T, sehingga secara umum dapat dituliskan besarnya modal tahun ke T itu dengan persamaan 1.2 sebagaimana, nah, di mana AT itu sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 plus TI, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya akan ditentukan berapa besar bunga sampai tahun ke T. Nah, misalkan saya menginvestasikan uang saya ingin tahu berapa sih bunga saya yang telah diperoleh sampai tahun ke-5 misalkan. Nah, itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 1.3. Nah, besar bunga sampai tahun ke T itu dinyatakan dengan SIT. Nah, jadi besarnya dapat ditentukan dengan mengurangi modal tahun ke T dikurangi dengan modal awal, atau SIT sama dengan AT dikurangi A0. Ya, logis ya. Nah, kemudian kita rubah AT-nya dengan tadi bersama 1.2, yaitu A0 dikali dalam kurung 1 plus I, sehingga diperoleh A0 dalam kurung 1 plus I dikurangi A0. Ya, ini tinggal dikurangi biasa ya, kali kemudian tambah kurangi ya biasa, sehingga diperoleh A0 TI. Jadi besar bunga tahun ke T itu sampai tahun ke T itu
adalah A0 dikali T dikali I. Seperti itu. Sebagaimana disajikan pada persamaan 1.3. Kemudian muncul juga pertanyaan bagaimana cara menentukan, ya, mohon maaf ya adik saya. Bagaimana cara menentukan besar bunga di antara tahun ke T min K sampai tahun ke T. Nah ya, kalau secara gambarannya mah bagaimana misalkan saya investasi. Bagaimana cara menentukan besar bunga antara tahun kedua dengan tahun kelima. Nah, gimana tuh caranya? Nah, caranya kita tentukan dulu T-nya berapa. T itu kan 5 ya, sampai tahun kelima gitu ya. Nah, sementara T min K itu 2. Berarti K-nya berapa? 5 kurang K sama dengan 2. Berarti K-nya 3 gitu ya. Nah, jadi besar bunga sampai dari tahun kedua sampai tahun kelima itu dapat ditentukan dengan persamaan 1.4, yaitu A0 dikali K dikali I, atau kalau tadi K aja 3 berarti A0 kali 3 kali I, seperti itu ya. Nah, kalau secara umum seperti ini, besar bunga dari tahun ke T min K sampai tahun ke T itu sama dengan besar bunga sampai tahun ke T dikurangi besar bunga dari tahun ke T min K, dari tahun sampai tahun ke T min K gitu ya, seperti itu. Kita rubah lagi CSIT-nya dengan persamaan tadi 1.3 sehingga diperoleh A0 dikali TI. Begitu pula dengan SI T min K itu sama dengan A0 dikali dalam kurung T min K dikali I. Nah, kemudian kita kalikan ya yang di A0 dalam kurung T min K-nya sehingga diperoleh A0 TI dikurangi A0 TI ditambah A0 KI. Nah, kemudian A0 TI itu habis dikurangi sehingga menghasilkan A0 KI, seperti itu. Ya, mungkin untuk materi bunga sederhana cukup sampai di sini. Di video selanjutnya akan dijelaskan insya Allah mengenai bunga majemuk. Oke, sampai jumpa teman-teman. Maaf ya ada gangguan terus nih. Tukang bacang, kemudian adik saya juga tadi. Oke, makasih.